Akhir-akhir ini begitu marak peristiwa bullying, baik itu yang dilakukan oleh antar sesama pelajar, bahkan juga yang dilakukan oleh pelajar terhadap gurunya. Pun demikian juga oleh gurunya terhadap pelajar. Sebetulnya apa yang terjadi dengan fenomena bullying yang begitu marak akhir-akhir ini? Mari kita bahas. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah ini melebihi pandemi COVID yang kemarin kita lewati. Apalagi jika kita baca datanya bahwa iklim keamanan sekolah ini relatif menurun dari tahun lalu 2022 ke tahun 2023. Sebetulnya apa itu bullying? Kalau kita merujuk pada definisi yang dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bullying itu sebetulnya adalah tindakan perundungan atau penindasan atau juga intimidasi yang ini dilakukan oleh oknum tertentu yang tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada beberapa jenis bullying yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah bullying fisik. Nah, bullying fisik ini adalah bullying yang paling mudah untuk dikenali. Apa yang dimaksud dengan bullying fisik ini? Yaitu bullying yang memang dilakukan bentuk intimidasi atau penindasan atau perundungan yang dilakukan yang ini melibatkan kontak fisik. Nah, kontak fisik ini ya dapat kita kenali, misalkan ada memar, ada luka di tubuh anak, kemudian juga mungkin ada barangnya yang rusak, dan seterusnya. Ini paling mudah dikenali, ciri-cirinya adalah bullying secara fisik. Kalau di tubuh seseorang, entah itu anak atau orang dewasa ada, tubuhnya ada luka-luka misalnya, kemudian juga mungkin ada memar, ada sayatan, atau mungkin ada barangnya yang rusak, maka kalau itu yang terjadi, ini disinyalir adalah akibat dari perundungan atau bullying secara fisik. Yang kedua yaitu bullying verbal. Nah, ini sebetulnya yang sangat berbahaya. Bullying verbal ini dilakukan tidak tampak secara fisik ya, tetapi dia lebih kepada penekanan untuk menjatuhkan mental atau psikologis seseorang. Nah, dampaknya ini bisa seumur hidup ya. Makanya bullying verbal ini sangat berbahaya, bahkan mungkin bisa lebih berbahaya daripada bullying secara fisik. Karena tekanan psikologis yang dihadapi atau tekanan mental yang dirasakan akibat perundungan secara psikologis ini atau secara verbal ini bisa berdampak jangka panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah, apa saja yang termasuk dalam konteks bullying verbal ini? Yaitu misalkan adalah bentuk ejekan, hinaan terhadap mungkin fisik, hinaan terhadap latar belakang anak misalnya, atau mungkin juga ada cacian yang itu merendahkan martabat seseorang sehingga berakibat pada mungkin anak ini merasa terkucilkan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan kemudian bullying ini juga berkembang, ada yang disebut dengan cyberbullying pada era digital saat ini, yaitu bentuk tindakan bullying yang dilakukan secara digital ya, atau melalui media-media digital, media-media seperti media sosial saat ini yang kita ketahui banyak sekali mungkin ujaran-ujaran kebencian di sana, berita-berita hoax, dan bahkan mungkin juga di media-media sosial ini kita temui ada bentuk-bentuk perundungan yang ditujukan pada orang tertentu. Bahkan sampai sekarang masih ada. Kalau kita ketahui pada Pilpres 2009 yang lalu begitu banyak sekali terjadi yang namanya gesekan atau polarisasi di sana, ada istilah mungkin cebong, kampret ya, kadrun, dan ternyata sampai saat ini bahkan di tahun 2023 ini masih banyak sekali kita temui statement-statement yang mengarah kepada kadrun. Kalau sudah ada oknum yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah misalnya, atau kalau ada oknum yang berbeda pendapat dengan oknum yang lain, ini yang merasa berbeda pendapat ini melakukan kata-kata yang itu tujuannya untuk mengintimidasi. Ada oknum A tidak setuju dengan pendapatnya atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Ya, ini yang pro sudah mengatakan, "Hei, kamu kadrun," dan seterusnya. Ini masih terjadi bentuk-bentuk cacian, hinaan seperti itu. Harusnya hinaan-hinaan itu sudah selesai pada tahun 2019 yang lalu. Kita menatap ke depan menyongsong yang katanya digadang-gadang akan menjadi bangsa yang maju untuk ke depannya. Kemudian juga ada yang disebut dengan bullying seksual ya. Ini biasanya mengarah kepada perilaku atau pelaku pelecehan seksual. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga. Misalnya terjadi konflik antara orang tua dengan anak, misalnya mungkin orang tua yang suka marah-marah tanpa ada sebab yang jelas, kemudian ketika anak melakukan satu kesalahan yang mungkin masih dalam relatif kewajaran, tapi orang tua memberikan hukuman yang melampaui batas kewajaran. Ini menyebabkan terjadinya kurang rasa kasih sayang yang diterima oleh anak dari orang tua. Nah, mohon maaf, anak yang menyandang status broken home ini juga rentan menghadapi bullying. Yang kedua dari lingkungan sekolah, misalnya yaitu memberikan hukuman yang melampaui batas kewajaran. Atau juga bisa saja pihak sekolah, kepala sekolah atau guru kurang bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya di sekolah.
Bisa juga kurangnya pengawasan, kontrol yang ketat dari pihak sekolah terhadap bagaimana anak-anak di sekolah itu bergaul dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu kecanduan game. Nah, ini juga berbahaya, apalagi saat ini banyak sekali game-game online ya yang mudah diakses oleh anak melalui gawainya atau gadgetnya itu, ya juga mengandung unsur-unsur kekerasan. Nah, ini juga perlu adanya pengawasan, baik itu dari pihak orang tua maupun pihak sekolah. Pengawasan dalam penggunaan gawai anak-anaknya. Kemudian yang keempat dari sisi pergaulan. Nah, ini juga pentingnya orang tua untuk mengetahui seperti apa kemudian pergaulan anak-anaknya dengan teman sebayanya. Baik itu di lingkungan rumahnya, bahkan juga mungkin di lingkungan sekolahnya. Ini juga perlu ada dua sisi yang harus bekerja sama di sini, yaitu baik dari sisi orang tua maupun dari pihak sekolahnya. Bagaimana di keluarga, orang tua betul melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dengan lingkungan rumahnya. Di pihak sekolah, bagaimana pengawasan yang terjadi terhadap anak-anaknya itu agar di sekolah, pergaulan yang betul-betul terjadi di sana adalah pergaulan yang sehat, bukan pergaulan yang saling mengintimidasi. Yang kelima yaitu tayangan televisi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh media massa, menemukan bahwa 56,9% anak-anak meniru adegan-adegan dari film yang ditontonnya atau tayangan yang ditontonnya. Bahkan di survei itu juga dijelaskan 64% mereka menirukan gerakan-gerakannya, sekitar 43% mereka menirukan ucapannya. Nah, kemudian apa dampak dari bullying? Nah, ini pernah dilakukan penelitian yang kemudian penelitian ini diterbitkan di jurnal The Canadian Journal of Psychiatry yang hasilnya demikian, bahwa viktimisasi teman sebaya dapat menyebabkan kesulitan kesehatan dan kesejahteraan di kemudian hari. Studi longitudinal memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap pandangan bahwa viktimisasi teman sebaya merupakan faktor penyebab utama menurunnya kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sekolah dan dampaknya dapat bertahan lama. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi bullying? Untuk mengatasi bullying ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus ada peranan yang saling terintegrasi di sana. Baik itu peranan orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Di sini harus saling terintegrasi. Keluarga misalnya, keluarga harus menciptakan iklim yang kondusif, yang betul-betul ramah kepada anak-anak. Bangun komunikasi yang baik dengan anak. Cara yang paling baik tentunya adalah mendekatkan anak-anak dengan nilai-nilai agama. Fakta menunjukkan bahwa ketika ada orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, memintanya untuk mengaji, tetapi orang tua tidak sholat, orang tua tidak mengaji. Nah, ini yang seringkali terjadi di lapangan seperti itu. Ketika ada orang tua menyuruh anaknya belajar, karena sudah waktunya belajar, tetapi orang tua juga tidak belajar. Orang tua malah asik menyalakan televisi, menonton televisi, yang itu kadang-kadang tontonannya pun yang ditonton juga bukan tontonan-tontonan yang berfaedah. Nah, inilah maka perlu orang tua itu harus mampu menjadi teladan di lingkungan rumahnya itu sendiri. Kemudian perlu adanya kontrol yang ketat terhadap pergaulan anak. Seperti apa pergaulan anak dengan teman-temannya, baik itu di lingkungan rumahnya. Kemudian juga perlu anak-anak itu diawasi juga bagaimana ketika mereka bergaul dengan lingkungan di masyarakatnya. Yang berikutnya itu perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan gawai. Seringkali orang tua berpikir bahwa di era sekarang gawai suatu kebutuhan, maka anaknya diberikan gawai. Oke, pertanyaannya adalah setelah anak diberikan atau dibelikan gawai tersebut, seperti apa kontrol dari orang tua? Seringkali orang tua lepas terhadap kontrol tersebut, sehingga orang tua tidak tahu, mungkin saja anaknya itu mengakses tayangan-tayangan yang mengandung kekerasan. Mungkin juga anaknya suka memainkan game-game yang juga mengandung kekerasan. Nah, ini seringkali orang tua abai terhadap hal ini. Pun juga demikian dengan sekolahnya. Ada beberapa sekolah yang mungkin mengizinkan penggunaan gawai di sekolahnya. Tapi seberapa ketat kontrol yang diberikan oleh sekolah juga terhadap penggunaan gawai anak didiknya di sekolah. Yang berikutnya yaitu pihak sekolah harus memahami betul bahwa ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini pihak sekolah harus memahami, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah Permendikbudristek ini betul-betul sudah disosialisasikan oleh pihak pemerintah itu sendiri? Nah, terkadang pihak pemerintah memberikan atau membuat suatu peraturan tapi minim sosialisasi. Maka di sini harus ada peranan terintegrasi pemerintah dengan pihak sekolah. Sejauh mana pemahaman tentang Permendikbudristek yang baru terbit tersebut. Yang berikutnya yaitu pihak sekolah perlu untuk melibatkan orang tua. Ajaklah orang tua atau wali murid itu berdiskusi untuk bisa menciptakan kultur yang aman, yang kondusif di sekolah. Yang berikutnya yaitu peranan guru BK lebih dimasifkan lagi. Seringkali di sekolah itu banyak sekali guru BK, lebih dari 2 bahkan. Tetapi jam pelajaran untuk guru BK itu sedikit. Bahkan sudah sedikit jamnya, terkadang yang digunakan itu kurang begitu efektif. Kurang ada penekanan di sana, kurang ada semacam konseling di sana untuk bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk
mencegah terjadinya praktek-praktek bullying di sekolah. Apalagi kalau guru BK yang menangani anak kelas 3 itu biasanya sudah yang diobrolkan adalah bagaimana persiapan ke perguruan tinggi, bagaimana program-program mungkin dari universitas yang masuk yang akan sosialisasi. Sehingga di sini sangat penting peranan guru BK untuk bisa memberikan semacam ya konseling dini agar terhindar dari praktek-praktek bullying. Berikutnya yaitu pihak KPI ini juga harus tegas mengawasi tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun di media digital. Jangan sampai pihak KPI abai ketika ada tayangan-tayangan di televisi yang marak sekali saat ini, yang kurang berfaedah, yang itu ditayangkan di jam-jam prime time. Nah ini ya tentunya sangat miris kalau itu terjadi, dan itu belum dilakukan tindakan yang komprehensif yang dilakukan oleh KPI. Oke, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.